Baik, selamat pagi buat kita semuanya, salam sejahtera. Terima kasih buat Abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat kami wawancarai. Jadi sebelumnya Bang, boleh Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik, terima kasih. Nama saya Samuel Siburia. Baik, perkenalkan juga Bang, nama saya Rosania Krisda Priliani Zibua dan nama teman saya Martini Novital Batu. Saya Nanda Yatira. Saya Firly Fijrina. Baik, di sini Bang kami ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu izinkan kami bertanya Bang, di Batak Toba itu kan jiwa pemimpinannya hebat gitu ya Bang. Jadi menurut Abang bagaimana orang Batak itu menjaga eksistensi kepemimpinan yang hebat itu hingga saat ini Bang? Nah, oke, baik, pada jiwa kepemimpinan menjadi tegas, yang dimana itu seorang pemimpin kan kita yang pertama itu yaitu bertanggung jawab. Itu yang pertama. Nah, ketika seorang pemimpin, pasti pemimpin itu mempunyai visi misi. Ketika visi misinya tertera, itu seorang pemimpin harus melaksanakan bagaimana supaya tergapai visi misi tersebut. Nah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus menelusuri anggota-anggota tersebut, bagaimana anggota tersebut, dan menerapkan dari program visi misi dia, seorang pemimpin itu bagaimana dia menerapkan terhadap anggota. Jadi pemimpin harus bijak membagi tugas terhadap anggota masing-masing supaya visi misi program tersebut tercapai dan sukses di dalam organisasi. Di dalam organisasi itu seorang pemimpin harus tegas, yang dimana organisasi itu dipandang di kalangan masyarakat dan dimanapun. Ketika organisasi, yang namanya organisasi tidak ada yang namanya jelek, tetapi pada oknumnya. Ketika organisasi itu bagus di pandangan orang lain, di kalangan masyarakat, itu pasti hasil dari kinerja seseorang dari organisasi. Organisasi ketika berhasil mencapai suatu visi misi, itu berarti pemimpin tersebut berhasil bahwasanya memimpin anggota-anggotanya untuk melaksanakan suatu program. Terima kasih. Jadi kan Bang, pertanyaan yang kedua itu kan ada di Batak Toba itu ada istilah Dalihan Natolu. Jadi dalam Dalihan Natolu Batak Toba itu bagaimana cara kepemimpinannya gitu Bang? Nah, di situ Dalihan Natolu kan ada 3. Itu kan Dali 3. Soba marhula-hula, elek marboro, manat mardongan tubuh. Itu artinya. Jadi ketika arti daripada Somba marhula-hula itu yang dimana kita harus hormat kepada namanya hula-hula, itu harus hormat. Itu ibaratkan Somba marhula-hula itu tidak sembarangan berbicara terhadap amang boru semisalnya. Jadi di sini diajarkan kita di Dalihan Natolu ini bagaimana kita cara menghormati yang lebih tua, bagaimana kita mengenal bahwasanya pertuturan di dalam Batak kan ada sisi marga. Ketika sisi marga itu orang Batak itu harus tahu dia siapa, bagaimana cara pertuturan dia terhadap orang lain. Jadi itulah artinya daripada Dalihan Natolu, supaya kita mengenal dan saling menghargai, sopan santun, hormat terhadap yang lebih tua. Berikut kira. Pertanyaan ketiga Bang, menurut Abang jiwa kepemimpinan orang Batak itu seperti apa ya? Nah, jiwa kepemimpinan seorang Batak itu yang dimana kita tahu bahwasanya orang Batak itu suaranya kuat, tegas. Jadi seorang Batak itu pasti dimanapun pasti kuat suaranya, nggak pakai benda apapun untuk sebagai pembesar suara, pasti kuat. Nah, orang Batak itu udah memang pada dasarnya orang Batak itu tegas, berbicara lebih kuat, lantang. Jadi ketika kita tegas berbicara, kita lebih enak dipandang orang. Ketika coba kita rasakan kalau kita misalnya lemas berbicara, kan nggak enak. Misalnya orang itu kan misalnya berkomunikasi dengan orang lain, kita kan harus jelas suara, tegas, dan tahu apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Oke, baik Bang, untuk pertanyaan yang keempat, menurut Abang sendiri kalau penerapan kepemimpinan dalam
yang abang jalan ini dalam organisasi ini menurut abang itu sudah baik atau perlu ada pembenahan gitu? Nah, di dalam suatu kepemimpinan itu ada baik dan ada yang benar, tapi ada juga kesalahan seorang pemimpin. Itu tidak semua, dimanapun itu manusia, seorang manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Jadi yang dimana pemimpin itu memberi arahan terhadap suatu pemimpin itu kan harus memberikan yang tanggung jawab yang baik. Misalnya kita dalam hal yang kecil, misalnya seseorang yang tidak berani berbicara di depan, itu harus seorang pemimpin harus bisa membuat dia menjadi berani berbicara di depan. Nah, ketika anggotanya semua berani berbicara di depan, nah itu bahkan kita udah jadi seorang pemimpin, yang dimana kita sudah bisa mengajak seseorang yang tidak biasanya berbicara berani di depan menjadi berani. Nah, ketika pemimpin tidak meleluasakan anggotanya, tidak mengetahui, tidak peduli, itu pasti seorang anggota tidak akan berkembang. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu harus memang betul-betul tegas dalam kesigapan terhadap anggota, bukan mengajari tetapi mengarahkan anggota supaya lebih berani, tegas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, dari gaya kepemimpinan etnik Batak Toba ini Bang, kira-kira efektif nggak sih cara memimpinnya? Anggota-anggotanya itu kan terkhusus dalam mengarahkan anggota-anggota etnis Abang gitu. Nah, menurut saya pribadi, karena saya sudah mengalami di dalam suatu organisasi, menurut saya efektif. Yang dimana seorang pemimpin kami benar-benar bertanggung jawab, menegaskan yang dimana visi misi program yang harus kami laksanakan untuk mengembangkan nama baik suatu organisasi dan menjalankan suatu visi misi supaya bagus di pandangan kalangan masyarakat. Jadi seorang pemimpin kami sangat efektif rasanya, yang dimana yang pertama yang saya alami, pemimpin kami mengajarkan bahwasanya di dalam jati diri saya, mengajarkan mental harus kuat. Yang kedua, berani. Yang ketiga, jangan takut salah. Yang dimana ketika kita berbicara di depan orang itu tidak ada namanya yang salah, tetapi ketika orang-orang memberikan saran dan pendapat, kita harus menerimanya. Seorang saran itu tidak ada yang salah, namanya juga saran dan pendapat. Itulah namanya berorganisasi, berargumen. Jadi ketika suatu perbincangan tidak Terjalin. belum dapat, ya itulah namanya mengasih saran, mengasih pendapat. Nah, itulah dikumpulkan supaya disimpulkan menjadi suatu wadah yang dimana betul-betul itulah visi misi daripada hasil diskusi tersebut. Terima kasih.